Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Tulungagung. Saya Ahmad Hafid dari SD Negeri 2 Podorejo. Saya Ratna Mularsi dari SD Negeri 2 Mirigambar. Saya Hamim Asrori dari SD Negeri Wates. Kami dari kelas 366B kelompok 3 akan mendemonstrasikan coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, Bergerak, Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hafid. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Pak. Alhamdulillah Pak Hamim, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang persiapan kegiatan coaching yang akan Pak Hamim lakukan dengan Bu Ratna. Jadi sebelum Pak Hamim melakukan coaching, saya akan memberikan serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mengukur keberhasilan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Hamim. Baik, Pak. Siap. Pak Hamim, tujuan pertemuan pagi ini adalah untuk mendiskusikan atau merencanakan hal yang ingin dikembangkan oleh Pak Hamim. Pada kegiatan coaching nanti, apa Pak Hamim sudah siap? Oke, Pak. Siap. Oke, baik Pak Hamim, sebelum melakukan coaching ada sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa nanti pada waktu kegiatan coaching, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Dan saya akan mendengarkan dan melihat respon dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Hamim sampaikan, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya mohon maaf jika diizinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan, boleh? Oke, Pak. Monggo. Oke, Pak Hamim, untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan oleh Pak Hamim? Untuk kompetensi coaching yang saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Ya, baik Pak Hamim. Dari ketiga kompetensi yang Pak Hamim sampaikan kepada saya tadi, kompetensi mana yang akan menjadi prioritas utama yang akan dikembangkan oleh Pak Hamim? Yang menjadi prioritas utama yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh, dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk coaching nanti. Kalau boleh tahu, mengapa yang dikembangkan dua hal tersebut, Pak Hamim? Karena karakter saya itu orang yang mudah terganggu, sehingga saya harus bisa fokus terhadap apa yang dibicarakan oleh coachee. Jika saya terganggu, tentunya akan sulit untuk memunculkan pertanyaan berbobot dengan tujuan untuk menggali informasi dari coachee itu. Siap Pak Hamim. Jadi menurut Pak Hamim, saya harus lebih fokus pada pengamatan kedua komponen yang Pak Hamim sebutkan tadi. Iya, Pak Hamim. Selanjutnya, apa indikator ketercapaian yang ingin Pak Hamim kembangkan? Indikator yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin coachee itu bisa mendapatkan solusi permasalahan yang dihadapinya, sehingga coachee tersebut mengerti cara penyelesaian masalahnya sendiri. Ya, jadi harapan dari Pak Hamim nanti coachee itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu. Selanjutnya, apa yang ingin diharapkan dari Pak Hamim dari kegiatan observasi coaching tersebut? Harapan saya itu saya bisa mendalami pembelajaran modul 2.3 ini tentang supervisi akademik coaching, sehingga saya bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan saya tidak hanya dianggap sebagai pendidik yang mahir secara teoritis saja. Ya, menurut saya itu tujuannya sangat mulia. Apakah Pak Hamim sudah siap melaksanakan coaching sekarang? Insya Allah siap, Pak. Ya, kalau siap silahkan bisa melakukan coaching dengan coachee dengan Bu Ratna. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Ya, baik Pak, terima kasih. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Hamim.
sekarang? Iya Pak, sekarang. Iya Bu, silahkan. Terima kasih Pak Amin. Ngomong-ngomong, ini ada apa Bu? Kok jenengan kelihatan agak kurang bersemangat, tidak seperti biasanya Bu. Apakah ada masalah? Iya Pak Amin, sebetulnya begini, saya ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran matematika di kelas saya seperti itu Pak Amin. Permasalahan apa Bu dengan pembelajaran matematika di kelas Ibu? Jadi begini Pak, ketika saya mengajar matematika di kelas saya itu, saya kok merasa ada beberapa anak itu yang kurang antusias begitu Pak ketika dalam pembelajaran. Jadi mereka itu seolah-olah ogah-ogahan ketika diajak belajar. Padahal saya itu sudah sangat berusaha memberikan metode yang menarik, menurut saya menarik bagi anak ya Pak untuk meningkatkan motivasi mereka. Tapi ya yang bisa ya itu saja. Hanya anak tertentu yang memang memiliki kemampuan lebih dalam bidang matematika itu yang bisa. Sementara anak-anak yang lain itu seperti tidak bersemangat. Terus mereka itu sering tanya, kapan Bu waktu istirahatnya, kapan Bu jam pulangnya, seperti itu. Seperti itu. Kira-kira yang membuat anak kurang termotivasi atau kurang semangat mengikuti pelajaran matematika itu apa? Sekali waktu pernah ya Pak, saya itu bertanya pada anak-anak, kenapa toh kalian itu kok tidak tertarik dengan matematika gitu. Nah anak-anak itu jawabnya malah gini Pak, matematika itu pelajaran yang sulit Bu. Saya itu merasa tidak mampu seperti itu. Jadi mereka itu merasa bahwa matematika itu sulit, kemudian mereka merasa stuck untuk belajar matematika dan mereka merasa tidak mampu. Jadi mereka menjadi tidak bersemangat begitu. Seperti itu. Biasanya Bu Ratna menggunakan media apa dalam belajar matematika itu? Kalau media, biasanya saya itu menggunakan modul yang dari kabupaten itu loh Pak. Saya menggunakan itu, kemudian saya juga menggunakan menulis latihan-latihan di papan tulis seperti itu, kemudian anak-anak ya kerjakan di buku mereka gitu. Jadi selama mengajar Bu Ratna hanya menggunakan media modul dari kabupaten itu saja? Iya Pak, soalnya saya bingung Pak. Bingung ya? Iya. Bu Ratna pernah mencoba metode lain nggak selain menggunakan modul kira-kira? Kalau metode lain mungkin ini Pak, saya biasanya menggunakan diskusi atau kelompok itu ketika pembelajaran. Jadi anak-anak itu saya ajak belajar dalam satu kelompok. Kelompoknya itu juga menurut saya sudah heterogen juga Pak, tapi ya masih tetap aja seperti itu Pak. Jadi kalau saya simpulkan, beberapa anak di kelas Bu Ratna itu kurang termotivasi ketika mengikuti pelajaran matematika. Mereka merasa bahwa pelajaran matematika terlalu sulit, sehingga mereka menjadi ogah-ogahan ya untuk mengikutinya. Betul sekali. Menurut Bu Ratna ada nggak cara lain yang bisa membuat anak-anak itu tertarik dalam pelajaran matematika sehingga mereka mau bersemangat dalam mengikuti pelajaran matematika yang diajarkan oleh Bu Ratna? Mungkin bisa memikirkan cara apa yang cocok sehingga anak-anak itu bisa mengikuti pelajaran matematika dengan bahagia dan semangat. Cara lain ya Pak, mungkin ini ya, kalau saya punya ide mungkin bisa pakai video mungkin ya Pak ya, atau mungkin pakai PowerPoint biar anak-anak itu bisa tertarik, mungkin seperti itu Pak. Saya rasa itu ide yang cukup luar biasa. Ibu punya video-video pembelajaran itu kira-kira? Iya, ada Pak beberapa, cuma ya memang belum saya gunakan Pak selama ini. Itu sudah ada. Mungkin ada hal lain nggak yang mungkin bisa dilakukan oleh Bu Ratna selain menggunakan video? Mungkin ini, kalau biasanya anak-anak itu kadang-kadang kan saya ajak bermain, itu mereka itu senang sekali Pak. Jadi mereka itu menjadi lebih aktif, bersemangat begitu ketika saya lakukan permainan-permainan kecil di dalam kelas. Mungkin bisa juga nanti saya aplikasikan permainan tersebut ke dalam pembelajaran saya Pak. Mantap sekali itu. Kira-kira dengan ide-ide Bu Ratna tadi bisa membantu meningkatkan motivasi siswa yang selama ini kurang dalam pembelajaran matematika, apa tidak ya? Kalau menurut saya pribadi ya bisa sih Pak. Kenapa? Karena kalau saya misalnya saya menggunakan video ya Pak, dibandingkan mungkin dari yang seperti biasanya saya menggunakan modul saja, itu anak-anak kan bisa melihat langsung secara lebih menarik, baik secara audionya, visualnya mereka dapat dari situ yang dari video pembelajarannya itu. Kemudian kalau dari permainannya juga mereka juga akan lebih
tertantang, merasa tertantang untuk melakukan sesuatu. Jadi saya kira sangat bisa untuk meningkatkan motivasi mereka. Dari apa yang sudah Bu Ratna sampaikan tadi, kira-kira bisa apa tidak Bu Ratna menceritakan kembali apa yang akan Bu Ratna lakukan? Ini Pak, kalau yang apa yang akan saya lakukan, saya sesegera mungkin akan mengaplikasikan pembelajaran yang lebih menarik pada anak didik saya, terkhusus untuk anak-anak yang memang kemampuannya dalam bidang matematika kurang ini tadi ya Pak ya. Saya akan mulai mempergunakan pembelajaran berbasis IT, menggunakan video, kemudian menggunakan PowerPoint yang interaktif, kemudian mungkin menggunakan quiz-quiz dari platform seperti itu Pak, dan juga nanti menyelipkan beberapa permainan gitu. Itu bagus sekali Bu. Jadi Bu Ratna ini bisa menyelesaikan permasalahan sendiri ya, itu sangat perlu untuk dicoba tentang rencana-rencana yang direncanakan tadi. Iya. Kira-kira komitmen apa ya yang dilakukan Bu Ratna untuk selanjutnya atau kedepannya? Kalau komitmen yang akan saya lakukan ke depannya, saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik, menyiapkan berbagai media pembelajaran yang menarik bagi anak, yang apa ya, seperti yang kita pelajari dalam calon guru pendidikan calon guru bergerak itu kan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Jadi menyiapkan media pembelajaran juga yang sesuai dengan karakter belajar mereka gitu. Lalu kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Ratna untuk mewujudkan komitmen Ibu tadi? Kalau ditanya yang membantu, tentu saja yang pertama itu yang paling dekat bisa saya minta bantu itu terutama rekan sejawat saya Pak. Jadi saya bisa sharing dengan mereka, berkolaborasi dengan mereka mengenai media-media pembelajaran atau metode pembelajaran yang sekiranya menarik. Selain itu juga dengan kepala sekolah dan juga dengan warga sekolah yang lainnya, saya juga harus melibatkan mereka Pak. Jadi pembelajarannya itu bukan hanya satu lingkup saja, nanti kedepannya saya harapkan juga di kelas-kelas lainnya anak-anak ini motivasinya juga bagus. Jadi Bu Ratna akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat Ibu. Saya yakin Bu Ratna nanti dapat menjalankannya dengan baik. Good luck ya Bu. Saya doakan semoga apa yang Bu Ratna usahakan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih Pak Amin. Sekarang bagaimana Bu rasanya? Apakah sudah ada perubahan? Iya, alhamdulillah. Setelah kita sharing tadi, saya kok merasa lega gitu Pak. Jadi saya merasa gimana ya? Kalau tadi itu bingung, kenapa ya anak-anak saya itu seperti ini? Tapi setelah sharing saya merasa lega, merasa senang, merasa mendapat pencerahan. Ternyata apa yang harus saya lakukan itu ini gitu Pak. Terima kasih Pak. Alhamdulillah saya juga ikut merasa senang Bu. Bu Ratna bisa menyelesaikan permasalahannya dengan baik dan diselesaikan sendiri Bu. Iya, terima kasih banyak Pak Amin karena sudah mau saya ajak sharing seperti itu. Sama-sama Bu Ratna. Saya rasa apakah sudah cukup? Iya Pak, sementara saya kira cukup. Ya, nanti lain kali jika Bu Ratna mungkin ada kendala bisa menemui saya atau rekan yang lain yang mungkin bisa membantu Bu Ratna. Iya, tentu saja. Terima kasih Pak Amin. Ya, Permisi Pak Amin. Permisi Pak Amin. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Hamim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hafid. Alhamdulillah ya, proses coachingnya tadi sudah selesai. Bagaimana proses coachingnya tadi? Alhamdulillah saya sangat senang Pak Hafid karena saya bisa menjadi pendengar yang baik dan saya rasa Bu Ratna selaku coach bisa terbantu setelah berbincang-bincang dengan saya tadi. Alhamdulillah nih Pak Amin, setelah selesai melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke panjenengan. Apakah diizinkan? Iya Pak, monggo silakan. Ya, terima kasih nih. Yang pertama yang ingin saya tanyakan Pak Amin, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator keterjawaan yang diinginkan? Selama coaching yang saya sudah lakukan tadi, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab.
Selain itu, saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, baik. Arti Pak Hamim sudah melakukan alur tirta dan juga sudah menggali kompetensi apa yang dimiliki oleh dari seorang coach gitu. Gini Pak Hamim, sudah setelah berhasil melakukan proses coaching dengan coach Bu Ratna sesuai dengan alur tirta, mohon maaf jika diizinkan, apakah saya boleh menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi? Nggih Pak, monggo silakan. Oke, terima kasih nih atas izin yang diberikan. Yang pertama, sesuai pengamatan saya, tadi Pak Hamim sudah berhasil melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah coaching, dan menanyakan rencana aksi yang seharusnya dilakukan oleh seorang coach. Dan Pak Hamim juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, saya juga melihat dan mendengarkan percakapan Pak Hamim dengan coach Bu Ratna. Pak Hamim sudah fokus dengan coach. Kemudian Pak Hamim juga sudah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan coach. Akan tetapi ada sedikit catatan yang kurang bagus ya, yaitu Pak Hamim sedikit kesulitan dalam menggali informasi dari Bu Ratna. Artinya Pak Hamim pada bagian tertentu masih sedikit kesulitan dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Meskipun Pak Hamim bisa memunculkan kembali pertanyaan tersebut, itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Saya juga melihat hal yang masih dikembangkan itu masih dalam taraf skala prioritas saja. Tapi semua itu sudah luar biasa bagi saya apa yang dilakukan Pak Hamim untuk proses coaching pada siang hari ini. Semoga kedepannya Pak Hamim bisa melakukan kegiatan coaching ini bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak atas pengamatannya, semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Iya, sama-sama. Selanjutnya untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Saya ingin lebih mendalami literasi saya Pak tentang coaching alur tirta supaya coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Saya sangat setuju dengan jawaban Pak Hamim. Kemudian kapan Pak Hamim akan menerapkan coaching dalam kehidupan sehari-hari? Mulai hari ini dan saya harus bisa menggali lebih dalam potensi yang dimiliki oleh coach agar coach bisa menemukan sendiri apa yang menjadi penyelesaian dari masalahnya itu. Sudah sangat luar biasa menurut saya. Dan hasil observasi ini bisa dicatat di form supervisi akademik sebagai bahan evaluasi diri, apa yang perlu dikembangkan dan apa yang perlu ditingkatkan lagi. Pertanyaan terakhir ya Pak Hamim, apa yang ingin Pak Hamim dapatkan dari proses ini? Saya menemukan kelemahan saya dan apa yang perlu saya tingkatkan lagi dengan membiasakan percakapan coaching dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya ingin dalam sehari-hari itu saya bisa mempraktekkan percakapan coaching sehingga coaching nanti bisa berjalan dengan baik. Jadi intinya Pak Hamim akan lebih meningkatkan literasi Pak Hamim tentang coaching ini agar coaching ini bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan sebuah tujuan yang sangat mulia. Semoga kedepannya Pak Hamim bisa menerapkan kegiatan coaching ini bisa lebih baik lagi dan Pak Hamim bisa menjadi seorang pendidik yang sangat luar biasa dan keberadaannya